Pernahkah Anda bayangkan? Langit Tel Aviv yang selama ini diklaim tak tersentuh rudal, kini berubah menjadi lautan api. Dua jenderal Israel yang terkenal kejam, tewas mengenaskan tanpa sempat berpamitan pada keluarganya. Iron Dome yang diagungkan, seketika menjadi bahan tertawaan dunia. Inilah momen bersejarah, ketika dua negeri Muslim, Irak dan Iran, bersatu padu membalas darah saudara-saudara mereka di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan lahir batin, umur panjang penuh keberkahan, serta rezeki yang halal dan melimpah. Amin. Sebelum kita masuk ke kisah yang menegangkan ini, jangan lupa silakan tekan tombol subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil pelajaran. Bagi yang berkenan like dan subscribe, saya doakan semoga kalian diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Kota Basra di Irak masih menyisakan bau mesiu dan asap hitam yang menggantung di langitnya. Hanya beberapa hari sebelumnya, jet-jet tempur Israel menembakkan rudal ke kawasan padat penduduk. Ratusan orang tewas, termasuk anak-anak yang sedang bermain di gang sempit dan para ibu yang tengah menyiapkan makanan di dapur rumah mereka. Dunia menonton dengan mata terbelalak. Namun sebagian hanya diam, seolah tragedi itu hanyalah angka statistik di layar televisi. Namun bagi rakyat Irak, itu bukan sekadar angka, itu darah, air mata, dan nyawa manusia. Duka yang mendalam berubah menjadi bara dendam. Pemimpin militer Irak menggelar rapat darurat di bawah tanah, di sebuah bunker tua peninggalan masa Saddam Hussein. Di dinding-dindingnya, peta besar Timur Tengah terpampang dengan pin merah menandai posisi-posisi strategis Israel. Lampu redup, udara pengap, dan wajah-wajah tegang para jenderal menandai bahwa keputusan besar sedang digodok. Di sisi lain, Teheran juga bergolak. Rakyat Iran turun ke jalan dengan bendera Palestina dan spanduk besar bertuliskan, kemenangan milik umat Islam. Hubungan Irak dan Iran memang tidak selalu akur. Sejarah mencatat mereka pernah berperang selama 8 tahun yang berdarah. Namun malam itu, luka lama dikesampingkan. Para pemimpin kedua negara berbicara lewat sambungan satelit yang terenkripsi. Saatnya kita membalas darah saudara kita, kata seorang komandan Iran dengan suara bergetar menahan emosi. Dari pihak Irak, jawabannya singkat namun tegas, darah dibalas dengan darah, kehormatan dibalas dengan kehormatan. Di sebuah lapangan militer rahasia, rudal balistik Qaswa yang selama ini disembunyikan akhirnya diperlihatkan. Tubuhnya menjulang tinggi, dicat dengan warna hijau tua, dan dihiasi tulisan Arab yang artinya, kemenangan Allah sudah dekat. Rudal itu belum pernah digunakan di medan perang modern. Para teknisi muda Irak yang sejak lama merancangnya, malam itu berdiri tegak dengan mata berkaca-kaca. Mereka sadar, inilah detik yang akan tercatat dalam sejarah. Sementara itu, di Iran, unit pasukan elit Quds bersiap dengan perangkat intelijen canggih. Radar, satelit, dan drone pengintai digerakkan ke langit. Target demi target di jantung Israel dipetakan dengan detail. Koordinasi berjalan mulus, seolah-olah kedua negara yang dulu bermusuhan kini berubah menjadi saudara kandung yang siap berkorban bersama. Doa-doa bergema dari masjid-masjid Baghdad hingga Qom, dari Basra hingga Teheran. Suara imam menyerukan ayat Al-Quran tentang jihad fisabilillah, menambah kobaran semangat pasukan di garis depan. Malam itu, suasana seakan berhenti berputar. Di satu sisi, dunia barat mengira Irak dan Iran tidak akan berani bertindak lebih jauh. Namun kenyataannya, sebuah rencana besar sudah matang. Para pemimpin kedua negara menutup rapat dengan sumpah, serangan ini bukan hanya untuk membalas Basra, tetapi juga sebagai simbol persatuan Islam dalam menghadapi musuh yang sama. Menjelang tengah malam, rudal Qaswa mulai digeser ke landasan peluncuran. Dentuman logam, suara roda besar yang menggerus tanah, dan teriakan komando prajurit berpadu menjadi harmoni perang. Para teknisi memasang sistem pengendali arah, sementara jenderal tertinggi berdiri memberi hormat. Di kejauhan, muadzin mengumandangkan adzan Isya, suaranya melayang di antara deru mesin. Banyak prajurit yang meneteskan air mata. Bukan karena takut, tapi karena merasa menjadi bagian dari sejarah besar yang tak semua orang bisa saksikan. Detik demi detik terasa seperti abad. Tombol merah peluncuran berkilau di bawah cahaya lampu. Sang komandan Irak, dengan tangan bergetar namun penuh keyakinan, memejamkan mata sejenak. Bibirnya berkomat kamit membaca basmalah.
Lalu ia menekan tombol itu dengan keras. Sepersekian detik kemudian, bumi bergetar. Api besar menyembur dari ekor rudal, langit malam Basra berubah merah menyala. Rudal Qaswa meluncur dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan berteriak takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bergema di seluruh pangkalan. Rudal itu meluncur dengan kecepatan supersonik, menembus langit gelap, membawa pesan balas dendam sekaligus kehormatan. Saat cahaya rudal semakin kecil di langit, semua orang tahu, roda sejarah telah berputar, dan dunia akan segera menyaksikan babak baru yang jauh lebih panas. Di Tel Aviv, sirene belum berbunyi. Warga masih tidur nyenyak, mengira sistem pertahanan mereka kebal dari segala ancaman. Mereka tidak tahu bahwa malam itu, badai besar sedang meluncur ke arah mereka, badai yang lahir dari darah rakyat Basra. Rudal balistik Qaswa yang diluncurkan dari Basra meluncur dengan kecepatan luar biasa. Di layar radar militer Irak dan Iran, garis merah panjang menunjukkan lintasannya yang stabil menuju jantung Tel Aviv. Para komandan memandang layar itu dengan napas tertahan. Mereka tahu, ini bukan lagi simulasi latihan. Ini nyata. Rudal itu membawa beban sejarah, beban darah rakyat yang telah tumpah di tanah Irak. Di langit malam, Qaswa menembus awan dengan kecepatan supersonik. Suara gemuruhnya menggema, meski sebagian besar warga Israel yang terlelap tak mendengar apapun. Mereka masih percaya pada dongeng bernama Iron Dome, sistem pertahanan udara yang katanya tak tertembus. Pemerintah Israel sudah lama menyombongkan bahwa rudal apapun tak akan mampu menembus kubah besi mereka. Namun malam itu, dunia membuktikan bahwa kesombongan hanya butuh 1 detik untuk hancur. Di markas militer Israel, layar radar mendeteksi pergerakan rudal asing. Alarm peringatan berbunyi, operator berteriak, "Incoming missile! Incoming missile!" Suasana berubah panik. Operator sistem Iron Dome segera mengunci target. Namun ada yang aneh. Qaswa meluncur dengan manuver tak biasa. Ia seakan-akan sudah diprogram untuk mengecoh. 3 kali sistem Iron Dome mencoba mengintersep, 3 kali pula rudal pencegat meleset. Monitor memperlihatkan rudal Qaswa terus melaju, semakin dekat dengan titik vital Tel Aviv. Detik-detik berikutnya seperti adegan dalam film perang. Para pejabat Israel berlarian ke bunker perlindungan. Sirene meraung di seluruh kota. Warga sipil terbangun, sebagian berlari ke basement, sebagian lagi hanya bisa berpelukan dengan anak-anak mereka sambil menangis. Namun semua itu sudah terlambat. Tepat pukul 2.17 dini hari, rudal Qaswa menghantam jantung Tel Aviv. Ledakan besar mengguncang kota. Suara dentuman terdengar hingga puluhan kilometer. Langit berubah menjadi merah menyala, kobaran api membubung tinggi, menerangi malam yang kelam. Gedung-gedung pencakar langit berguncang, kaca-kaca pecah beterbangan. Jalanan retak, lampu-lampu jalan padam. Lebih dari 1.400 rumah ambruk dalam sekejap. Bangunan yang tadinya kokoh berubah menjadi puing-puing abu dan beton. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Jeritan histeris terdengar di mana-mana. Seorang ibu berteriak mencari anaknya. Seorang ayah mencoba mengangkat reruntuhan dengan tangan kosong, sementara tetangga lain berusaha menyelamatkan orang yang terjebak. Adegan ini begitu mengerikan, tetapi juga mengungkap betapa rapuhnya kota yang selama ini dianggap aman. Di sisi lain, kamera amatir warga merekam momen setelah ledakan. Video memperlihatkan jalanan Tel Aviv dipenuhi debu tebal, seperti kabut perang yang menyelimuti. Api berkobar dari gedung-gedung yang roboh. Ambulans meraung tanpa henti. Namun jumlah korban jauh melebihi kapasitas pertolongan. Dunia maya segera dibanjiri rekaman itu. Dalam hitungan menit, kata kunci Tel Aviv dan Qaswa menjadi trending di media sosial. Dunia menyaksikan, dunia tercengang. Iron Dome yang selama ini dielu-elukan, malam itu terbukti hanya simbol kosong. Media internasional mulai menayangkan tajuk berita, Israel's Iron Dome Files, Iron Dome gagal. Analis militer menekankan bahwa rudal Qaswa jelas memiliki teknologi baru, entah itu sistem pengacak atau kecepatan luncur yang melebihi dugaan. Yang jelas, Israel kecolongan besar. Bagi rakyat Palestina, kabar itu menjadi harapan. Mereka bersorak, mereka sujud syukur, mereka saling berpelukan meski masih hidup dalam bayang-bayang serangan. Akhirnya, kata seorang warga Gaza dalam wawancara singkat,
Akhirnya mereka merasakan sedikit dari apa yang kami rasakan setiap hari. Pemerintah Israel tak butuh waktu lama untuk mengumumkan keadaan darurat nasional. Rumah sakit penuh sesak oleh korban luka. Ribuan tentara dikerahkan ke jalan-jalan untuk membantu evakuasi. Namun kekacauan begitu besar, hingga kontrol pemerintah tampak goyah. Rakyat mulai mempertanyakan, jika Iron Dome gagal, siapa yang bisa mereka percaya? Di Baghdad dan Teheran, suasana sangat berbeda. Orang-orang turun ke jalan membawa bendera Palestina. Mereka bersorak, menyalakan kembang api, dan meneriakkan takbir. Allahu Akbar, menggema dari ribuan mulut. Malam itu menjadi perayaan, bukan hanya karena keberhasilan teknis militer, tapi karena simbol persatuan umat Islam akhirnya nyata. Irak dan Iran yang dulu bermusuhan, kini bergandeng tangan dalam satu tujuan. Serangan Qaswa hanyalah pembuka. Bagi Komando Gabungan Irak-Iran, ini baru langkah pertama. Masih ada serangan-serangan lain yang menunggu giliran. Namun jelas, pukulan pertama ini sudah menghantam jantung Israel, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis. Rasa percaya diri mereka runtuh bersama gedung-gedung Tel Aviv. Dunia menyaksikan babak baru lahir malam itu. Sebuah pesan jelas terdengar, tak ada sistem pertahanan manusia yang sempurna. Dan ketika umat bersatu, keajaiban bisa terjadi. Langit Tel Aviv malam itu belum pulih dari ledakan rudal Qaswa. Asap masih mengepul, sirene meraung di mana-mana, dan warga berlarian menyelamatkan diri. Namun di balik kekacauan itu, Israel masih mencoba mengatur serangan balasan. Dua jenderal mereka yang terkenal kejam dan brutal, yang namanya ditakuti di Gaza dan tepi barat, memutuskan untuk turun tangan langsung. Dengan penuh arogansi, mereka naik ke jet tempur F-16 yang sudah disiapkan di landasan udara militer. Kedua jenderal ini bukan orang sembarangan. Keduanya selama ini dikenal sebagai otak di balik operasi militer berdarah yang menewaskan ribuan warga sipil Palestina. Media Barat menyebut mereka pahlawan. Tetapi di mata dunia Islam, mereka adalah simbol kekejaman. Malam itu, mereka berencana memimpin serangan besar ke Gaza sebagai balasan. Mereka yakin, meski Tel Aviv luluh lantak, mereka masih bisa menunjukkan kekuatan. Namun, mereka lupa satu hal, intelijen Iran sudah lama mengincar pergerakan mereka. Dari sebuah ruangan kendali di Teheran, layar monitor besar menampilkan titik-titik merah yang menandai objek terbang. Satelit Iran telah memantau landasan udara Israel bahkan sebelum rudal Qaswa dilepaskan. Begitu kedua jenderal itu lepas landas, operator Iran langsung memberi kode, target ditemukan. Jet F-16 itu melesat ke langit dengan kecepatan tinggi. Pilot mencoba menghindari area radar, tetapi tak ada yang bisa menghindar dari mata satelit yang terus menatap dari orbit bumi. Komandan Iran mengangguk singkat, lalu memberi perintah, kunci sasaran, luncurkan. Rudal balistik jarak jauh segera dilepaskan. Suaranya menggelegar, menembus awan malam, melesat mengejar dua titik cahaya kecil yang bergerak di udara. Di dalam kokpit, kedua jenderal sempat mendengar peringatan dari sistem radar jet mereka. Bunyi bip panjang menandakan ada rudal mendekat. Mereka panik. Counter measure. Lepaskan flare, teriak salah satu pilot. Bola-bola api kecil ditembakkan untuk mengecoh rudal. Tapi rudal Iran bukan rudal biasa. Sistemnya sudah diprogram untuk mengenali trik murahan itu. Ia mengabaikan flare dan terus mengunci pada sumber panas utama, mesin jet F-16. Detik-detik berikutnya berlangsung cepat. Rudal Iran menghantam tepat di sayap kiri jet pertama. Ledakan besar membuat pesawat itu berubah menjadi bola api di langit. Kilatan oranye menerangi malam, meninggalkan jejak asap panjang. Jenderal pertama tewas ketika, bahkan mungkin tanpa sempat sadar bahwa ajalnya datang. Jet kedua mencoba bermanuver tajam, berputar ke arah laut untuk menghindar. Pilot berusaha keras menarik tuas, tubuhnya terhimpit gaya gravitasi yang luar biasa. Namun sia-sia. Rudal kedua sudah meluncur dengan kecepatan lebih tinggi. Dalam hitungan detik, ia menghantam ekor jet tersebut. Ledakan dahsyat kembali terjadi. Serpihan logam berjatuhan seperti hujan meteor. Jet itu terbelah di udara, kobaran api melayang jatuh, menghantam tanah Tel Aviv yang sudah porak-poranda. Warga yang menyaksikan dari bawah berteriak ketakutan. Api dari langit menambah kepanikan. Kamera amatir merekam momen itu. Langit Tel Aviv berubah menjadi neraka,
Dua jet tempur yang biasanya jadi simbol kekuatan Israel kini terbakar di udara. Video itu segera tersebar ke seluruh dunia. Kabar kematian dua jenderal brutal itu menyambar cepat. Di Gaza, orang-orang bersorak. Seorang anak kecil berkata polos, "Itu yang membunuh ayahku, kan? Sekarang dia sudah mati." Suara itu membuat banyak orang menangis haru. Mereka merasa keadilan akhirnya turun, meski hanya sebagian kecil dari penderitaan yang sudah mereka tanggung. Di sisi lain, pemerintah Israel bungkam. Mereka mencoba menutupi fakta, tetapi mustahil. Potongan bangkai jet, sisa tubuh yang hangus, dan rekaman amatir sudah terlanjur menyebar di media sosial. Dunia tahu, dua jenderal kejam itu sudah tiada. Tidak ada lagi citra gagah, tidak ada lagi wibawa. Yang tersisa hanyalah puing-puing besi terbakar dan tubuh yang tak bisa dikenali. Ironisnya, kedua jenderal itu tewas tanpa sempat berpamitan pada keluarganya. Mereka yang biasanya tampil arogan di depan kamera, malam itu pergi terburu-buru, lenyap dalam kobaran api. Seperti pepatah lama, siapa yang hidup dengan pedang, akan mati oleh pedang. Bagi Irak dan Iran, kematian dua jenderal ini adalah tanda kemenangan moral. Bagi rakyat Palestina, ini adalah hadiah kecil dari langit setelah bertahun-tahun hidup dalam penindasan. Dan bagi Israel, ini adalah pukulan telak, tidak hanya pada kekuatan militer mereka, tetapi juga pada psikologi bangsa. Langit Tel Aviv malam itu bukan lagi langit penuh bintang. Ia berubah menjadi kanvas hitam berhiaskan api, saksi bisu runtuhnya dua simbol kekejaman. Dunia mengingat malam itu, sebagai malam ketika keadilan seakan turun dari langit. Tel Aviv belum selesai berduka akibat hantaman rudal Qaswa dan meledaknya dua jet tempur yang membawa jenderal-jenderal brutal. Namun malapetaka belum berhenti di sana. Di balik layar, koordinasi Irak dan Iran masih berlanjut. Target berikutnya bukan sekadar simbol, melainkan jantung pertahanan Israel. Markas Komando Militer Utama, pusat syaraf operasi yang selama ini mengatur strategi serangan ke Palestina, Lebanon, dan negara-negara tetangga. Markas itu dikenal dengan nama Kirya, kompleks pertahanan besar yang dijaga ketat oleh tentara elit. Letaknya di tengah Tel Aviv, dikelilingi gedung-gedung tinggi dan fasilitas vital. Selama puluhan tahun, Kirya dianggap tak tersentuh. Bangunannya dibangun dari beton bertulang super tebal, ruang bawah tanahnya didesain tahan ledakan nuklir, dan sistem pengamanannya konon berlapis 3. Di sanalah para jenderal, menteri pertahanan, hingga Perdana Menteri sering berkumpul untuk merancang strategi. Namun malam itu, semua lapisan pertahanan itu diuji. Dari pangkalan militer gabungan di Irak, beberapa rudal tambahan telah dipersiapkan. Begitu pula dari Iran, unit peluncur di perbatasan bergerak serentak. Target utama, pusat komando, suara komandan bergema di ruang kendali. Suara doa bergemuruh, lalu hitungan mundur dimulai. Ketika tombol ditekan, belasan rudal melesat bersamaan dari arah berbeda. Langit timur tengah kembali dipenuhi ekor api yang panjang, seperti panah-panah neraka yang dikirimkan dari bumi. Para teknisi dan prajurit yang menonton peluncuran bersorak takbir. Mereka tahu, ini bukan sekadar serangan, melainkan pesan, pusat kekuatan Israel kini dalam bidikan. Di Tel Aviv, radar Israel kembali menangkap pergerakan rudal. Operator Iron Dome panik. Mereka mencoba mengaktifkan semua baterai pertahanan. Puluhan rudal pencegat ditembakkan, meledak di udara seperti kembang api. Namun jumlah rudal Irak-Iran terlalu banyak. 1-2 berhasil diintersep, tapi sisanya lolos. Gelombang pertama rudal melewati pertahanan, disusul gelombang kedua. Sirene meraung, kota kembali gemetar menunggu dentuman. Dan kemudian, ledakan maha dahsyat terjadi. Rudal pertama menghantam dinding luar kompleks Kirya, menciptakan kawah besar. Rudal kedua dan ketiga masuk tepat ke jantung bangunan, menembus lapisan beton yang katanya tak bisa ditembus. Dentuman itu seperti gempa bumi. Gedung-gedung sekitar berguncang, kaca pecah, orang-orang terlempar dari kursi mereka. Api besar membubung dari dalam kompleks. Asap hitam pekat membubung tinggi ke langit. Tentara-tentara yang ada di dalam markas seketika terjebak. Koridor-koridor berubah menjadi terowongan api. Suara jeritan bercampur dengan dentuman logam runtuh. Ribuan prajurit yang sedang berjaga malam itu tidak punya kesempatan. Sebagian tewas seketika, sebagian terjebak di bawah reruntuhan, sebagian lagi terbakar hidup-hidup.
Mereka yang masih hidup berlari keluar dengan wajah pucat. Kamera amatir warga memperlihatkan tentara Israel berlarian seperti orang kehilangan akal. Ada yang tanpa sepatu, ada yang meninggalkan senjata begitu saja. Mereka berdesak-desakan di pintu keluar, mirip kerumunan penonton konser yang panik karena kebakaran. Disiplin militer yang selama ini dibanggakan hilang entah kemana. Dari luar, warga sipil melihat bagaimana gedung yang selama ini dijaga ketat kini jadi lautan api. Ledakan susulan terdengar, karena gudang amunisi di dalam kompleks ikut terbakar. Malam Tel Aviv berubah menjadi neraka dunia. Api menjilat langit, menciptakan cahaya oranye yang terlihat dari puluhan kilometer. Ambulans, pemadam kebakaran, dan pasukan penyelamat berdatangan, namun sulit menembus kobaran api. Jalan-jalan macet karena warga yang panik juga mencoba kabur. Asap tebal membuat banyak orang sesak napas. Suara tangisan, teriakan minta tolong, dan sirene bercampur jadi satu, menciptakan suasana mencekam yang tak akan pernah dilupakan. Jumlah korban sangat besar. Laporan awal menyebut lebih dari 1.000 tentara tewas di tempat, sisanya luka-luka parah. Israel kehilangan ribuan prajurit hanya dalam satu malam. Markas pertahanan yang selama ini jadi simbol kekuatan, kini hanya tumpukan puing dan api. Di dunia maya, video kehancuran markas ini segera viral. Orang-orang Timur Tengah bersorak melihat tentara Israel yang biasanya arogan kini berlari tunggang langgang. Meme bermunculan, foto Iron Dome diganti dengan gambar saringan mie instan, atau gambar tentara Israel berebut masuk mobil sipil dengan caption, tentara elit atau penonton konser. Bagi rakyat Palestina, ini adalah keajaiban. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuatan yang menindas mereka selama puluhan tahun bisa roboh hanya dalam hitungan jam. Bagi Irak dan Iran, serangan ini adalah bukti nyata bahwa persatuan bisa mengubah peta kekuatan dunia. Malam itu, Kiryat bukan lagi markas komando. Ia telah berubah menjadi kuburan api, saksi bisu dari runtuhnya wibawa militer Israel. Kekacauan di Tel Aviv setelah hancurnya markas pertahanan dan tewasnya ribuan tentara belum juga reda. Api masih berkobar, asap hitam masih menutup langit, dan sirene meraung tanpa henti. Namun di luar Israel, dunia justru menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak, sebagian kaget, sebagian lagi tidak bisa menahan tawa. Bagi banyak orang, malam itu bukan hanya tragedi militer, melainkan juga panggung terbuka yang memperlihatkan kelemahan Israel di hadapan dunia. Video amatir warga Tel Aviv yang bertebaran di media sosial menjadi bukti paling telak. Tentara yang biasanya digambarkan gagah perkasa, berseragam lengkap dengan senjata modern, kini terlihat berlarian tak tentu arah. Ada yang berebut masuk mobil sipil, ada yang menyingkirkan warga biasa hanya untuk bisa kabur lebih cepat. Bahkan ada yang jatuh tersungkur sambil meninggalkan senjatanya di jalan. Pemandangan itu viral, disebarkan ribuan kali di berbagai platform. Dunia menyaksikan bagaimana disiplin militer Israel runtuh seperti bangunan yang terkena rudal Qaswa. Sindiran pun bermunculan. Di media sosial, meme dan lelucon menyebar cepat. Ada gambar Iron Dome yang diganti dengan Iron saringan mie instan, lengkap dengan mie rebus yang menetes dari sela-selanya. Ada pula video parodi yang memperlihatkan payung bocor di tengah hujan deras dengan caption, lebih berguna daripada Iron Dome. Bahkan sebuah akun populer menuliskan, miliaran dolar untuk sistem pertahanan, tapi kalah dengan rudal buatan tetangga. Di negara-negara Timur Tengah, tawa pecah di jalanan. Di Baghdad dan Teheran, orang-orang turun ke jalan dengan membawa ponsel, memperlihatkan video tentara Israel yang kabur terbirit-birit. Lihat, mereka seperti penonton konser yang panik kena gas air mata, kata seorang pemuda Irak, disambut gelak tawa teman-temannya. Namun olok-olok tidak hanya datang dari luar. Di dalam Israel sendiri, rakyat mulai marah sekaligus menyindir pemerintahnya. Warga yang biasanya hanya diam kini melampiaskan kemarahan di media sosial. Ada yang menulis, kami membayar pajak mahal untuk sistem keamanan. Ternyata hanya untuk melihat tentara berlari lebih cepat dari warga sipil. Ada juga yang berkomentar pedas, lebih baik beli payung besar daripada Iron Dome. Kemarahan bercampur humor gelap. Rakyat merasa dikhianati. Mereka melihat miliaran dolar anggaran yang setiap tahun dikucurkan untuk pertahanan ternyata tidak bisa melindungi satu kota pun. Pemerintah Israel yang biasanya tampil percaya diri kini kelabakan mencari alasan. Konferensi pers darurat digelar, pejabat tinggi militer tampil dengan wajah pucat. Namun bukannya menenangkan,
justru semakin memperburuk keadaan. Jawaban mereka berputar-putar, tak ada penjelasan masuk akal mengapa rudal Qaswa bisa lolos. Media internasional pun tidak tinggal diam. Tajuk utama muncul di berbagai surat kabar, Iron Dome gagal total, Israel terkejut, dunia tertawa, dan persatuan Irak-Iran guncang Timur Tengah. Analis militer dari Eropa menulis panjang lebar bahwa ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan tanda bahwa strategi pertahanan Israel penuh celah. Dunia Barat yang biasanya membela, kini ikut mengkritik. Di ruang akademik, para profesor dan pakar pertahanan bertanya keras, bagaimana mungkin sistem pertahanan yang digadang paling canggih gagal total? Mengapa tidak ada peringatan dini? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di televisi, radio, hingga forum publik. Pemerintah Israel gelagapan, sementara oposisi politik semakin berani menyudutkan Netanyahu dan kabinetnya. Tetapi yang paling memalukan adalah citra tentara Israel itu sendiri. Video viral memperlihatkan seorang tentara berlari tanpa sepatu, sambil menangis ketakutan. Adegan itu dijadikan meme dengan tulisan, "Tentara elit?" atau "Pelari maraton." Video lain menampilkan tentara berebut masuk mobil sipil, hingga warga biasa harus ditendang keluar. Itu menimbulkan gelombang sindiran, "Tentara kita butuh Uber, bukan senjata." Peristiwa ini mengubah persepsi dunia. Selama ini Israel selalu digambarkan sebagai negara dengan pertahanan tak tertandingi, teknologinya selangkah lebih maju. Namun malam itu, citra itu hancur berkeping-keping. Dunia tidak lagi melihat Israel sebagai raksasa, melainkan sebagai negara yang bisa kelabakan, panik, bahkan menjadi bahan tertawaan. Bagi rakyat Palestina, ini adalah momen berharga. Mereka tidak hanya melihat balasan nyata terhadap penjajah, tetapi juga merasakan bagaimana tawa bisa menjadi senjata. Mereka tahu, Israel tidak hanya kalah di medan perang, tetapi juga kalah di medan psikologis. Dan bagi Timur Tengah, olok-olok itu menjadi pengikat solidaritas, bahwa musuh besar ternyata bisa roboh, bisa ditertawakan, bisa dipermalukan di depan dunia. Ledakan demi ledakan yang menghantam Tel Aviv bukan hanya meruntuhkan bangunan, tetapi juga merobohkan wibawa politik Israel dari dalam. Malam yang penuh api itu ternyata membuka bab baru, pertikaian di antara para elit. Jika sebelumnya rakyat masih menaruh harapan pada pemimpin mereka, kini suara-suara ketidakpercayaan semakin keras terdengar. Di parlemen Israel, sidang darurat digelar dengan suasana kacau. Anggota Dewan Oposisi berdiri dan berteriak lantang, menuding Perdana Menteri Netanyahu gagal total menjaga keamanan negara. Miliaran dolar dihabiskan untuk Iron Dome, tetapi rudal-rudal itu menembus seperti jarum menembus kertas. Teriak salah satu anggota dengan wajah memerah. Ruangan bergemuruh, sebagian menepuk meja, sebagian berteriak tak setuju. Netanyahu yang duduk di kursinya tampak pucat. Biasanya ia penuh wibawa, pandai memainkan retorika. Namun kali ini, kata-katanya tersendat-sendat. Ia menyalahkan faktor teknis, menyalahkan kondisi cuaca, bahkan menyalahkan intelijen yang tidak memberi informasi tepat waktu. Namun rakyat sudah muak dengan alasan. Di luar gedung parlemen, demonstran mulai berkumpul, membawa spanduk bertuliskan, "Kami tidak butuh alasan, kami butuh perlindungan." Kemarahan rakyat bukan hanya pada kegagalan pertahanan, tetapi juga pada arogansi pemerintah yang selama ini terlalu sibuk menjaga kekuasaan. Banyak yang menilai kabinet lebih sibuk mempertahankan posisi politik ketimbang memperkuat keamanan nasional. Isu korupsi, konflik internal, dan kebijakan kontroversial yang selama ini ditutupi, kini kembali diangkat ke permukaan. Bahkan sekutu politik Netanyahu pun mulai goyah. Beberapa menteri dari partai koalisi perlahan menarik dukungan, khawatir ikut tenggelam bersama kapal yang karam. Diskusi internal kabinet dipenuhi saling tuding. Ada yang menuduh militer terlalu percaya diri, ada yang menyalahkan anggaran yang salah kelola, ada pula yang menuding intelijen gagal membaca gerak-gerik Irak dan Iran. Sementara itu, dunia internasional menyoroti dengan tajam. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, memberikan pernyataan diplomatis yang terdengar dingin, Israel harus mengevaluasi strategi pertahanannya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi banyak pengamat, itu tanda bahwa dukungan Washington mulai goyah. Uni Eropa lebih keras lagi, menyebut serangan gabungan Irak-Iran sebagai pukulan telak yang menunjukkan rapuhnya sistem keamanan regional. Media di Israel tak kalah ganas. Tajuk utama surat kabar menuliskan kalimat pedas,
Israel dipermalukan, kepemimpinan dalam krisis, hingga saatnya pertanggungjawaban. Setiap pagi, rakyat membuka koran bukan untuk mencari kabar kemenangan, melainkan membaca deretan kritik yang menohok. Di jalan-jalan Tel Aviv, suasana semakin panas. Ribuan orang turun ke jalan menyalakan lilin untuk korban, tapi juga membawa poster dengan wajah Netanyahu yang dicoret. Mereka meneriakkan slogan, "Turun! Turun!" Polisi yang biasanya garang kini bingung menghadapi demonstrasi yang makin membesar. Krisis ini membuat Israel terpuruk bukan hanya di mata rakyatnya, tetapi juga di mata dunia internasional. Negara yang selama ini mengklaim dirinya kuat, kini tampak ringkih. Peta kekuatan di Timur Tengah pun mulai berubah. Irak dan Iran yang dulu dianggap sebagai ancaman kecil, kini dipandang sebagai dua negara yang berani melawan langsung, bahkan berhasil mempermalukan musuh bebuyutannya. Malam itu, Tel Aviv bukan hanya kehilangan ribuan rumah, markas pertahanan, dan dua jenderalnya yang kejam. Lebih dari itu, mereka kehilangan kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya, kepercayaan dunia kepada klaim tak terkalahkan, dan kepercayaan para tentara kepada simbol kebanggaan mereka. Semua runtuh bersama debu dan api yang masih menyelimuti kota. Retaknya politik Israel bukanlah akhir, tetapi awal dari babak baru yang lebih mencekam. Pertarungan bukan lagi hanya di medan perang, melainkan di dalam parlemen, di jalanan, dan di hati rakyatnya sendiri. Sahabat semua, inilah kisah bagaimana kezaliman akhirnya mendapat balasan. Tidak ada kekuatan sebesar apapun yang bisa menandingi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi rakyat Palestina, ini bukan sekadar serangan balasan, melainkan secercah harapan bahwa penjajahan tidak akan kekal. Semoga kita bisa mengambil hikmah bahwa persatuan umat mampu mengguncang dunia. Jangan lupa subscribe, like dan komen agar kisah ini bisa menjadi inspirasi perjuangan bagi lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.